Apa yang terjadi ketika tanah air kalian dirampas secara paksa? Salahkah pribumi Wadas mempertahankan tanah air tercintanya? Dan benarkah apa yang dilakukan pemerintah itu untuk kemaslahatan umat? Pada tanggal 8 Februari 2022, terjadi kericuhan di Desa Wadas. Kericuhan itu disebabkan oleh masyarakat Wadas yang menolak pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas tambang. Mereka menolak tanah mereka digunakan sebagai bahan bendungan, di mana di Desa Wadas itu banyak tersimpan batu andesit yang digunakan sebagai bahan baku bendungan yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener. Jadi sebenarnya masyarakat Wadas itu tidak menolak proyek bendungan yang dilakukan oleh pemerintah yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener. Yang mereka tolak adalah ketika bahan baku bendungan itu, yaitu batu andesit, yang diambil di Desa Wadas, karena itu akan mempengaruhi tanah mereka, akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan juga tentu saja ekonomi mereka, yang artinya hidup mereka akan terancam. Sedangkan jarak antara bendungan di Desa Guntur dengan pertambangan di Desa Wadas itu adalah 10 km. Bendungan ini diharapkan bisa membantu pengairan di beberapa daerah seperti Kulon Progo, juga Bandara Internasional, dan beberapa daerah lainnya. Proyek pertambangan yang dilakukan di Desa Wadas itu menggunakan metode blasting, di mana metode ini menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan tanah yang ada di Desa Wadas. Menurut Nandra Nugroho, seorang pakar geologi, itu menyatakan bahwa ketika proses pertambangan menggunakan metode blasting itu akan mempengaruhi tanah yang ada di tempat tambang tersebut. Tanah itu akan terpengaruhi pengairannya dan juga potensi longsor akan menjadi lebih besar. Menurut pengakuan salah satu pejabat, bahwa proyek yang dilakukan di Desa Wadas itu sudah melalui perhitungan beberapa ahli, tapi menurut pakar geologi itu bahkan menyatakan bahwa pertambangan yang digunakan di situ dengan metode blasting itu akan memicu kerusakan yang lebih besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal hal itu sudah dihitung, sudah diperkirakan oleh beberapa ahli. Apakah mereka tidak memikirkan dampak ke depannya? Berdasarkan penuturan Gempa Dewa, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Desa Wadas itu tidak termasuk dalam AMDAL. Tapi kemudian tiba-tiba pada tanggal 8 Maret 2018, Desa Wadas itu termasuk dalam izin AMDAL. Ini tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di desa tersebut. Dalam hal ini,
Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, itu menyatakan bahwa izin AMDAL itu hanya untuk waduk bendungan, bukan untuk pertambangan yang ada di Desa Wadas. Jadi secara izin pun ini masih perlu dipertanyakan lagi. Ditambah kebutuhan andesit untuk bendungan itu hanya 8 juta ton, tapi ini yang diambil itu malah 40 juta ton. Nah, ini gimana? Yakin cuman buat bendungan, bukan buat. Selain itu, Pak Sunindyo Suryo selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara itu juga menyatakan bahwa tidak ada IUP untuk pertambangan di Desa Wadas. Kericuhan yang terjadi di Desa Wadas itu juga menunjukkan bahwa hukum itu berubah dari yang progresif menuju ke represif. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik bahwa hukum di Indonesia itu menurun dari yang progresif menuju ke represif, di mana hukum itu harusnya berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian, itu berubah menjadi hukum yang hanya memihak kepada pemerintah saja. Ia juga menambahkan bahwa hukum meskipun jelek tetapi dipegang oleh orang yang baik, ditegakkan oleh orang yang baik, itu lebih baik daripada hukum yang bagus tapi dipegang oleh orang-orang yang buruk. Sedangkan yang terjadi di Indonesia ini itu adalah hukumnya jelek juga dipegang oleh orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, tidak mementingkan keadilan. Terlepas dari masalah perizinan pertambangan di Desa Wadas, itu muncul satu pertanyaan. Haruskah batu andesit itu diambil di Desa Wadas? Apakah tidak ada tempat lain selain di tempat itu, selain di Desa Wadas itu? Ini juga mungkin akan menjadi salah satu solusi bahwa pertambangan kueri andesit itu jangan dilakukan di Desa Wadas, karena di dalamnya itu masih banyak orang-orang yang hidup, masih banyak manusia, masih banyak orang-orang di dalamnya. Akan tetapi pemerintah itu mencari tempat lain, mencari batu andesit di tempat lain selain di Desa Wadas. Di Indonesia sendiri itu ada 5 tempat yang menghasilkan banyak batu andesit. Yang pertama itu adalah Cirebon di Jawa Barat. Kemudian yang kedua itu Banjarnegara, Jawa Tengah. Di daerah tersebut menghasilkan kurang lebih 20,8 juta ton. Dan ketiga itu di Purworejo, Jawa Tengah, yang menghasilkan kurang lebih 40 juta ton. Dan yang keempat itu di Bogor yang menghasilkan kurang lebih 1, miliar ton. Ini yang paling banyak ya di Bogor. Kemudian yang terakhir itu di Kulon Progo, Jogja, yang menghasilkan 240 juta ton. Jika melihat dari data ini, itu sebenarnya bisa saja pemerintah itu mengambil batu andesit di 5 daerah ini. Dari 5 daerah ini, yang paling dekat dengan proyek bendungan selain di Desa Wadas itu ya berarti Kulon Progo di daerah Jogja. Juga di situ menghasilkan lebih banyak daripada di Wadas, yaitu 240 juta, bahkan lebih 200 juta. Di situ juga bisa kelihatan dalam proses pertambangan nanti itu bisa memilih daerah-daerah yang memang tidak ada penghuninya, karena kandungannya itu sampai 240 juta ton. Kenapa pemerintah itu tidak mengambil di daerah Kulon Progo? Karena lebih dekat di Desa Wadas daripada Kulon Progo yang hanya berjarak kurang lebih 10 km. Sedangkan di Kulon Progo, antara Kulon Progo dengan proyek bendungan itu kurang lebih berjarak 44 km. Berarti hampir 4 kali lipat lebih. Nah, inilah mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah. Tapi terlepas dari itu ya, kenapa kok sampai mengorbankan
makhluk yang ada di dalamnya, maksudnya sampai mengorbankan manusia-manusia yang masih ada di dalamnya. Bahkan mereka sampai rela berhadapan dengan kaum aparat, mereka rela bahkan sampai menolak, sampai ribut dengan para polisi. Apakah tidak bisa pemerintah itu mengorbankan biaya yang lebih mahal dengan mengambil batu yang di Kulon Progo demi masyarakat yang ada di sana? Saya kira uang negara ini masih lebih ketika digunakan untuk hal itu. Dalam hal ini kaidah fikih menyatakan idza istama'a dzararu fa'alaikum bi'akhfi dzararain. Jika terkumpul dua madorot, maka diambil yang paling ringan. Dalam hal ini berarti dua madorot itu adalah yang pertama, ketika dia mengambil batu andesit di Desa Wadas, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu juga ikut terancam. Yang kedua, madorot yang kedua, jika pemerintah mengambil batu andesit di Kulon Progo, itu bisa jadi di situ tidak ada makhluk atau tidak ada manusianya di dalamnya, dan juga akan tetapi jarak yang ditempuh itu lebih jauh. Nah, kira-kira dari dua ini itu mana yang paling ringan? Saya kira ya yang paling ringan ya di Kulon Progo, karena itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya cari di tempat-tempat yang memang masih bebas, tidak berpenghuni. Yap. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertambangan di Desa Wadas itu layak untuk dilanjutkan? Atau pemerintah mencari tempat yang baru? Atau mungkin teman-teman ada solusi yang lain? Silahkan komen di bawah. Dan kal'adah kun aqilan. มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมันม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมี